Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sudah siap ya? Mari kita konsentrasi. Apakah kalian pernah melihat hewan-hewan yang ada di sekeliling kita? Misalkan itu kelinci, siput, kucing, atau yang lainnya. Ya betul, kali ini kita akan belajar tentang struktur tubuh hewan. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Nah, kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata lainnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Kalian coba amati buku tema kalian yang ada di pembelajaran kelima. Kalian di situ disuruh untuk menemukan perbedaan antara karakteristik kelinci dan siput. Apakah kalian bisa menemukannya? Coba kalian amati atau bisa cari video-video tentang kelinci ataupun siput. Ya betul, setelah kalian mengamati pasti kalian akan berpikir bahwa kelinci adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak bertulang belakang. Kelinci memiliki gerakan yang lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Kelinci juga berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan meloncat, sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Kelinci tubuh ditumbuhi oleh bulu-bulu yang lebat, sedangkan siput memiliki cangkang yang keras di luarnya sebagai pelindung. Kelinci memiliki alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang, sedangkan siput memiliki alat gerak kaki perut lebar dan pipih. Sedangkan karakteristik kelinci yang terakhir merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan siput merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mari setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya kalian akan belajar tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukurannya, dan tata letaknya. Kemudian karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Sedangkan yang keempat, corak gambar cerita yang jenisnya dekoratif. Dekoratif merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Pelajaran ke-6, tema 1, subtema 1. Bagaimana caranya menulis sebuah cerita? Untuk menulis sebuah cerita yang baik,
Langkah yang pertama adalah menentukan ide pokok terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita menemukan ide pokok? Sebelum kita menemukan ide pokok, masihkah kalian ingat apakah ide pokok itu? Apakah fungsi dari ide pokok itu? Mari kita sama-sama kita pelajari terlebih dahulu. Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Fungsi ide pokok adalah sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. Selain itu, juga memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Bagaimana? Kalian masih ingat kan pengertian tersebut? Mari kita sama-sama sekarang menemukan atau menentukan ide pokok. Bagaimana cara membuat ide pokok yang baik? Untuk mempermudah menemukan ide pokok, kalian bisa menggunakan gambar cerita. Bagaimana dari gambar cerita itu ditemukan sebuah ide pokok? Mari kita simak contoh berikut. Nah, di layar yang kalian saksikan ada beberapa gambar cerita. Dari gambar-gambar cerita yang ada di layar, kalian bisa menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Kemudian, jika sudah, kalian coba urutkan gambar cerita tersebut. Nah, lebih mudah kan kalian membuat ide pokok dengan gambar cerita? Setelah itu, kalian akan menemukan runtutan yang tepat untuk membuat sebuah cerita yang baik. Oke, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu.